Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Apakah kalian baik-baik? Apa ada yang sakit juga? Alhamdulillah masuk semua hari ini ya. Jadi sebelum kita ini, apakah kalian siap untuk mengikuti pelajaran hari ini anak-anak? Wih, kayaknya pada semangat, kayaknya sudah siap ya. Nah, mari kita kalau sudah siap, kita siapkan yuk. Siapkan dulu buku-bukunya dan pulpen, penghapusnya dan penggarisnya ya. Oke, jadi sebelum kita memasuki pelajaran, nah yang pertama kita harus absen dulu. Nah, jadi absennya sudah ada di bawah ini ya. Nah, jadi dan yang kedua itu kita alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah terlebih dahulu untuk memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, kalian di sini kan tadi katanya udah pada semangat ya untuk mengikuti pelajaran fikih hari ini. Jadi anak-anak di sini ada yang tahu nggak azan dan iqamah itu apa sih? Yang pertama, azan dulu deh yang pertama ya. Ada yang tahu nggak azan? Nah, masih belum tahu ya. Jadi azan secara bahasa adalah pemberitahuan tentang seruan. Nah, itu secara bahasa. Jadi ada pun secara istilah anak. Jadi di sini secara istilah azan adalah seruan yang menandakan sholat 5 waktu seperti subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, itu jadi seruan gitu, untuk mengingatkan kita untuk sholat. Nah, jadi tujuan azan ini memberitahu tentang masuknya apa sih? Bukan masuknya makanan ke dalam perut ya, tapi masuknya sholat. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak? Orang yang mengumandangkan azan dan mendengarkan azan itu apa? Ada yang tahu nggak? Oh, belum ada yang tahu ya. Jadi orang yang mengumandangkan azan disebut muazin, dan orang yang mendengarkan azan disebut muzaki. Nah, coba diulang, siapa yang tahu? Pintar. Nah, nanti pulang dapat nilai plus ya dari bapak. Kalau ada yang mau nilai plus silakan diunjuk tangan ketika ditanya menjawab ya. Nah, jadi azan pertama kali masuk dan disyariatkan pada tahun pertama, yaitu tahun ke-1 Hijriah. Ada yang tahu nggak? Orang yang pertama kali mengumandangkan azan itu siapa? Jadi orang yang mengumandangkan azan yaitu adalah sahabat Rasul yang bernama siapa? Yang orangnya kalau kalian pernah dengar gitu kan ketika salat Jumat, yang orangnya hitam gelap seperti arang lah kalau kata orang-orang. Arang kan gelap hitam. Jadi orang yang pertama kali mengumandangkan azan yaitu adalah sahabat Rasulullah yang bernama Bilal bin Rabah. Dicatat baik-baik ya. Nah, tadi kan anak-anak sudah menyiapkan ya semuanya. Jadi ketika anak-anak ingin azan harus mempunyai ketentuan dari azan. Ada yang tahu nggak ketentuan azan itu apa sih? Wih, keren. Sudah ada yang tahu ya, sedikit walaupun sedikit tapi semoga berkah ya. Nah, jadi ketentuan dari azan yaitu pertama, syarat menjadi muazin harus bersih, suci dari hadas besar maupun kecil. Itu yang pertama. Yang kedua, berdiri menghadap kiblat. Jangan membelakangi gitu. Kan gak enak gitu, membelakangi. Jangan, kita harus selalu menghadap kiblat. Yang ketiga adalah menyuarakan azan dengan jelas dan nyaring. Agar suara nyaring anak-anak ini ilmu ya sedikit. Jadi ketika ingin suaranya jelas, maka dangakkan sedikit agar keluar suara-suara kita nggak ditahan gitu kan. Jadi anak-anak nanti kalau ingin belajar azan sama bapak ajarkan. Semoga kalian menjadi apa? Menjadi muazin terkenal, insyaallah di Masjidil Haram. Gitu kan. Yang selanjutnya adalah melambatkan bacaan. Bacaan apa? Bacaan azan dari tiap lafal-lafalnya. Karena apa? Biar muzakinya mengikutkan ketika orang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi orang yang mendengar Allahu Akbar jadi enak. Selanjutnya yang kelima adalah memasukkan 2 jari ke dalam telinga agar kita mendengarkan suaranya. Coba kita praktekkan ya. Yuk, coba. Nah, tangannya di sini semua. Nah, pintar. Nah, seperti itu. Jadi ketika azan tangannya langkah disunahkannya seperti ini. Masukkan 2 jari ke dalam telinga. Yang keenam, menyuarakan azan dengan makhraj yang fasih, makhraj yang jelas.
tidak kemana-mana, tidak terdengar, harus jelas. Yang ketujuh anak-anak, di sini syarat menjadi muazin tidak menerima upah. Nah, jadi anak-anak sekalian kan masih senang banget ya dikasih uang. Jadi, yuk siapa nih? Jangan. Untuk itu, cuman kalau untuk azan jangan pernah meminta upah. Oke. Yang selanjutnya, selesai azan, hendaknya berdoa. Dan yang ke-10 adalah mengharap ridho siapa? Bukan mengharap ridho Allah, ridho orang tua, tapi ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, syarat menjadi muazin yang terakhir. Syarat menjadi muazin yang terakhir adalah seorang laki-laki, bukan perempuan. Nah, anak perempuan sih jangan iri ya. Karena azan itu memang rata-rata lelaki dan tidak ada pernah perempuan menggunakan azan kecuali lelaki tidak ada di dalam dunia ini. Bapak bercanda mulu ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita have fun aja ya anak-anak. Jangan dibawa tegang. Dan yang patut diingat kembali, seseorang muazin harus laki-laki. Ya, harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Ingat, harus diingat baik-baik. Karena apa? Karena lelaki adalah seorang pemimpin, bukan perempuan yang seorang pemimpin. Ada yang tahu nggak lafal-lafal azan? Nah, kalau kalian dengar siapa nih yang mau nyontohin? Oke, wih keren suaranya. Jadi Bapak contohkan lafal azan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nah, jadi itu bacaan dari azan. Nah, ada yang membedakan nih satu di dalam salat 5 waktu. Nah, jadi yang membedakan azan 5 waktu itu pada sholat subuh. Jadi ketika sholat subuh ditambahkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Nah, jadi itu ya anak-anak, jangan sampai azan kita salah gitu. Hayal al falah baru hayal sholat, tapi hayal sholat dulu baru hayal al falah. Nah, jadi setelah azan, nah jadi apa nih setelah azan tuh namanya apa? Ada yang tahu nggak? Wih keren, berarti nih kalian pernah sholat di masjid ya, ada tulisannya gitu kan, tulisan besar ya anak-anak ya. Jadi setelah azan ada yang namanya iqomah. Jadi iqomah adalah seruan yang menunjukkan bahwa sholat ini akan segera dimulai. Coba ada yang tahu nggak iqomah lafalnya seperti apa? Jadi lafal iqomah harus banget dilakukan oleh orang yang tadi azan. Iqomah lebih baik suara direndahkan, dipelankan. Rata-rata anak-anak di sini kalau iqomah tidak pernah memakai pengeras suara. Karena apa? Karena menjaga kondisivitas di sekitar. Ya kan? Jadi lafal dari iqomah itu Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah,
Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nah, jadi itu ya, semua yang tadi azan dan iqomah. Di azan agak dinyaringkan, dan ketika iqomah alangkah baiknya suaranya agak direndahkan. Jadi selesai sudah materi hari ini anak-anak, jangan lupa menanyakan pada saya bila ada yang ingin ditanyakan. Tugas untuk besok, simpulkan makna dari azan dan iqomah. Itu saja. Selanjutnya kita tutup ya materi ini, pembelajaran hari ini, dengan mengucapkan lafal hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu saja anak-anak dari Bapak. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.